Jadi tidak benar. Pak Sagiman ini adalah keturunan Arab bermarga Bawazir. Mau diarabkan. Katanya berdasarkan catatan Belanda yang ada di Leiden, Pak Sagiman, Pak Sakera, sebagainya itu bisa dikalahkan oleh penjajah Belanda gara-gara penjajah bersekongkol dengan para pengkhianat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini kita lagi-lagi dikejutkan dengan sebuah video di mana lagi-lagi ini ada upaya-upaya untuk mengaburkan sebuah sejarah seorang tokoh. Kali ini seorang tokoh pejuang dari Madura, namanya Pak Sakera. Tentu kita teringat ya dengan film-film di era tahun 80-an itu ke 90-an. Ini memang sangat populer dulu ya, sebuah film yang menceritakan tentang perjuangan Pak Sakera. Dan ternyata bahwa kali ini ada lagi upaya-upaya yang kemudian mencoba mengarabkan Pak Sakera ini. Dan inilah yang kemudian dibongkar habis oleh Kiai Nur Ihya, mencoba membuka sebuah sejarah dan sekaligus mencerahkan kepada kita semua tentang siapa Pak Sakera itu, dan upaya-upaya dari oknum-oknum tertentu untuk kemudian mengarabkan ya seorang tokoh-tokoh yang memang sangat dikenal di masyarakat Nusantara. Dan inilah yang terjadi. Dan tentunya ini hal yang memang harus kita edukasikan kepada publik. Harus disampaikan mana yang benar, sebab jika tidak maka sejarah bangsa ini kemudian akan dikaburkan dan tentu akan menjadi konsumsi di generasi-generasi yang akan datang, dan itu tentu berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Nah, seperti apa ulasan dari Kiai Nur ini, kita simak sama-sama. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya berada di makam Makbaroh, tempat peristirahatan terakhir beliau Pak Sagiman, terkenal dengan nama Pak Sakera, seorang pahlawan lokal berasal dari Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. Tahun 1980-an telah di-launching film tentang Pak Sakera itu yang dibintangi oleh Pak Widi Mokhtar ya, sebagai Pak Sakera, yang memerankan peran Pak Sakera. Ini dengan lihat sendiri di filmnya tentang sejarah beliau ya, lebih kurangnya ya ada di film itu. Namun saat ini beliau, nama besar Pak Sakera, mau diamankan. Ada seorang penulis dari Bangil, kota peranaan Arab Yaman, yang mau mengarab diamankan Pak Sagiman alias Pak Sakera itu. Ini saya berada di makam beliau, saya sudah berziarah, mendoakan beliau semoga jasa perjuangan beliau senantiasa dikenang oleh generasi setelahnya sampai kita semua saat ini, dan semoga segala amal baik ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala dosa kekhilafan kesalahan almarhum Pak Sakera, Pak Sagiman dimaafkan, diampuni, diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak benar Pak Sagiman ini adalah keturunan Arab bermarga Bawazir, mau diarabkan. Katanya berdasarkan catatan Belanda yang ada di Leiden yang bernama Umar Bawazir. Jadi Pak Sakera ini mau diarabkan menjadi nama Umar Bawazir. Ini saya tidak terima. Begitu juga seluruh rakyat Pasuruan, Jawa Timur dan Indonesia, jangan sampai mau
dirubah nama Pak Sagiman, Pak Sakera ini menjadi Umar Bawazir. Dan jangan dipercaya, setiap kali ada karangan buku dari mereka, jangan mudah untuk dipercaya. Teliti dulu sejarah keasliannya. Saya sudah meneliti Pak Sakera, Pak Sagiman ini di tempat kelahirannya di Rembang, di Kelurahan Tambung, Kecamatan Rembang, sebelah tenggaranya Bangil, atau sebelah selatannya Kecamatan Bangil, Pasuruan. Keluarganya beliau, Pak Sagiman, Pak Sakera, masih ada di sana, masih ada sampai sekarang. Dan bahkan tempat ditangkapnya Pak Sakera itu sampai sekarang masih ada lubang sebelahnya, itu namanya Gang Sakera namanya. Sampai sekarang masih ada Gang Sakera itu. Tiba-tiba mau diakuisisi, diakui, ya, didaku menjadi orang Arab, Umar Bawazir. Beliau, Pak Sakera ini orang Jawa asli, Pedalungan, Jawara, Jawa Madura. Berdasarkan perjanjian antara Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja, bahwa ketika Raden Wijaya berhasil untuk menumbangkan Jaya Katwang, Bupati Adipati asal Murawan, Madiun, keturunan dari Raja Kediri yang membunuh Kertanegara lalu mendirikan Kerajaan Kadiri. Berdasarkan perjanjian itu, ada bagian dari Arya Wiraraja untuk mendapatkan tanah perdikan mulai dari Pasuruan ke timur sampai Belambangan, Banyuwangi, atau Lumajang Tigang Juru sampai ke Jember. Bisa dikatakan sebagai daerah Majapahit Timur, Majapahit Wetan. Nah, sampai sekarang kenapa daerah Jawa Timur bagian timur ini banyak penduduk Maduranya? Ya karena memang banyak di antara penduduk Sampang, Pamekasan, Sumeneb, Sekudi, Bangkalan yang hijrah dari Pulau Madura ke Pulau Jawa sebelah timur dengan nama bukan orang Madura tetapi Pedalungan, campuran Jawara, Jawa Madura, mulai Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, sebagian Banyuwangi, Jember. Dan pusat kerajaannya dulu berada di Lumajang atau Lumajang sekarang. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa antara Jawa dan Madura itu saudara. Jangan sampai terjadi pertengkaran. Bahkan istri saya sendiri juga orang Madura. Bisa dikatakan sejak awal orang-orang Madura itu selalu backup, dampingi, ngawal orang-orang Jawa dalam mencapai suksesi kekuasaannya. Konggolawe itu juga keturunan Jawara, Jawa Madura, anaknya Arya Wiraraja. Jadi keberanian beliau, Bapak Sagiman almarhum ini, patut kita tiru dalam rangka membela kaum lemah, pribumi yang tertindas oleh penjajah. Bila para pemirsa dan pendengar sekalian melihat nama Pak Sagiman, apakah ini orang Arab? Apakah ini orang Yaman? Enggak kan? Sagiman. Kalau kemarin yang saya bahas pahlawan lingkungan dari Wonogiri, yaitu Pak Sadiman. Sadiman, atau kalau bahasa Arabnya Sadiman, orang yang beruntung, atau Sadiman. Sadi itu menjual jasanya ikhlas untuk bangsa dan negara, rakyat, umat, masyarakatnya. Sadiman. Kalau ini Sagiman, Sagiman itu berasal dari kata secepatnya, orang yang selantiasa lincah dan cepat langkahnya, selalu bergerak hatinya untuk perjuangan. Beliau senengannya pertunjukan tayub. Ya masa orang Arab seneng tayuban?
Beliau orang asli Rembang, kampung situ yang dipondokkan oleh bapak ibunya ke Batu Ampar, perbatasan Pamekasan Sampang itu. Mondok di sana dengan Anjis dan Kiai Bakri. Ada teman seperguruannya, teman mondoknya, abad 19 awal. Sehingga setelah pulang dari pondok, beliau bekerja pabrik gula ya yang ada di Bangil, akhirnya menjadi mandor tebu. Melihat kesewenang-wenangan kolonial Belanda bersama dengan antek-anteknya, beliau berontak ingin membela rakyat lemah, tuan rumah sendiri yang dijajah. Jadi tolong rakyat Madura yang ada di Pulau Madura dan rakyat Madura yang ada di Jawa, ayo bergerak, berjuang bersama, belalah para pejuang negeri kalian, jangan bela orang-orang dari negeri lain. Ini pesan saya ya buat Tretan Bibi Ring Meduro, salam seponder. Tirulah perjuangan Pak Sagiman, Pak Sakira. Beliau walaupun pahlawan lokal Jawa Timuran, tetapi beliau mampu menggerakkan hati para pejuang di luar Jawa Timur. Tahun 1800-an itu, setelah itu ada pergerakan Perang Jawa, Perang Diponegoro. Pak Sagiman, Pak Sakira, Pangeran Diponegoro, begitu juga Pak Kudiono kedua dan lain sebagainya, itu bisa dikalahkan oleh penjajah Belanda gara-gara penjajah bersekongkol dengan para pengkhianat kita. Pak Sakira ditangkap gara-gara dua orang teman mondoknya beliau yang membocorkan rahasia kesaktian beliau waktu mondok di Batu Ampar, Madura. Akhirnya ditangkap, dibawa ke alun-alun Bangil, dari sini sekitar antara 5 km atau 6 km, ini di Kelurahan Kolorsari ya, Desa Bekacak, Kecamatan Bangil bagian selatan. Ditangkap, dihukum picis, digantung ya, disobek-sobek kulitnya sampai meninggal, dibawa ke sini, dimakamkan di Bekacak Selatan sini. Sampai dibelani kayak begitu. Bagaimana perasaan beliau almarhum Pak Sakira, Pak Sagiman ini ketika mau diakui perjuangannya sebagai orang Arab, Umar Bawazir. Bayangkan, tanpa ada yang mampu dan mau membela beliau. Beliau adalah pahlawan lokal. Patut kita tiru abad ini sebagai semangat penyemangat kita untuk bangkit melawan penindasan, berjuang untuk kesetaraan, kebersamaan, bahwa kita semua ini adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang setara satu sama lainnya, tidak ada kasta. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di Makam Bekacak Selatan Kolorsari Bangil ini, bersama saya almarhum Pak Sakira atau Mbah Sagiman. Semoga almarhum ditempatkan oleh Allah di jannahnya, di alam barzah sampai ila yaumil qiyamahnya, dan jasa-jasanya selalu kita kenang dan kita tiru bersama untuk penyemangat kita dalam rangka membebaskan diri dan negeri kita dari penjajahan abad ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.